Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Kartika Nasebayang. Saya dosen dari Divisi Biostatistik dan Studi Kependudukan, Departemen Epidemiologi, Biostatistik, Studi Kependudukan, dan Promosi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Saya ditempatkan untuk mengajar di Prodi Kesehatan Masyarakat PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi. Salah satu tugas saya adalah menjadi pengampu mata kuliah Seks, Gender, dan Seksualitas yang diberikan kepada mahasiswa semester 7. Mata kuliah tersebut membahas tentang kompleksitas masalah seks, gender, dan seksualitas, serta membahas mengenai konsep gender dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi, hingga kebijakan pengaruh utamaan gender dan pentingnya segregasi data dalam analisa gender. Capaian pembelajarannya adalah pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menganalisis isu-isu terkait seks, gender, dan seksualitas, dan kompleksitasnya, serta memahami kebijakan di Indonesia terkait pengaruh utamaan gender, analisis gender, profil gender, dan data terpilah berdasarkan gender. Capaian sikap adalah agar mahasiswa taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Ada 14 topik bahasan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah definisi dan konsep seks, gender, dan seksualitas, diikuti dengan tubuh, kesehatan reproduksi, dan hak atas tubuh dan kesehatan reproduksi. Kemudian diikuti dengan konstruksi sosial seksualitas manusia, dan konsep gender dalam berbagai fase kehidupan, mulai dari remaja, pasangan usia subur, dan lansia. Lalu juga dibahas tentang konsep patriarki dan kesetaraan gender, analisis gender dalam kesehatan reproduksi, serta kompleksitas masalah seks, gender, dan seksualitas. Diikuti dengan kebijakan pengaruh utamaan gender dan program-program pengaruh utamaan gender, serta analisis gender, bagaimana profil gender dan data terpilah dibuat. Mata kuliah ini disampaikan secara daring, melalui ceramah dan diskusi yang dilakukan melalui Zoom dan portal e-learning Universitas Airlangga. Portal e-learning Universitas Airlangga juga digunakan untuk memberi materi tambahan seperti video dan juga tugas, di mana tugas disampaikan dan dikumpulkan melalui portal e-learning Universitas Airlangga. Ujian dan kuis juga dilaksanakan pada portal yang sama. Diskusi juga terutama untuk studi kasus itu juga dilakukan pada portal e-learning Universitas Airlangga. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan dengan tanya jawab dan diskusi yang dilakukan setiap pertemuan tatap muka melalui Zoom. Polling atau pemberian pertanyaan kepada mahasiswa juga dilakukan melalui Mentimeter atau menti.com untuk meningkatkan partisipasi dan keaktifan mahasiswa. Wadah ini juga digunakan untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk memberi jawaban secara anonim, terutama untuk topik-topik yang menurut mahasiswa memalukan atau tabu untuk didiskusikan. Selain itu, forum diskusi juga dibuka bagi mahasiswa untuk membahas studi kasus yang diberikan melalui portal e-learning Universitas Airlangga. Forum diskusi ini merupakan student-led discussion di mana mahasiswa memimpin diskusi dan menetapkan topik-topik yang ingin mereka bahas dari studi kasus tersebut. Saya mengawasi jalannya diskusi untuk melihat apakah ada konsep-konsep yang kurang dipahami atau ada isu-isu yang terlewat oleh mahasiswa dan memberi mereka masukan. Capaian pembelajaran ini dinilai dari ujian tengah semester yang bobotnya 30% dan ujian akhir semester yang bobotnya 40%. Keduanya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan pilihan berganda dan esai. Sementara kuis bobotnya 10% terdiri dari pilihan berganda. Sementara tugas bobotnya 10% dan soft skill 10%. Soft skill dinilai dari ketepatan waktu mengumpulkan tugas, keaktifan, kerjasama kelompok, dan kemampuan mahasiswa untuk menghindari plagiasi. Kreativitas dalam penyampaian mata kuliah ini adalah dalam penggunaan video yang terpilih dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, kemudian menggunakan Mentimeter untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa, dan penggunaan studi kasus yang terbaru. Misalnya pada masa pandemi, studi kasusnya adalah dampak pandemi terhadap kehamilan pranikah yang ditinjau dari sudut pandang gender. Bagaimana dampaknya pada remaja putri dan bagaimana dampaknya pada remaja putra.
Contoh kasus juga digali dari pengalaman mahasiswa sendiri, baik yang dialaminya sendiri maupun yang diketahuinya dari lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami teori dan mengabstraksikannya langsung pada kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya adalah apakah mereka pernah mengalami ketidakadilan gender di dalam keluarganya atau di dalam lingkungan sekitarnya. Atau mungkin mereka pernah mendengar teman atau kerabat yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual misalnya. Itu yang kemudian digali dan dibahas di dalam perkuliahan. Demikian gambaran besar mengenai mata kuliah tersebut. Selanjutnya adalah video cuplikan tatap muka yang dilakukan untuk salah satu topik dari mata kuliah tersebut, yaitu topik gender dan kesehatan reproduksi remaja dengan subtopik pubertas dan kehamilan pranikah. Pada topik ini, mahasiswa diharapkan untuk memahami perubahan yang terjadi pada masa remaja, memahami isu gender pada masa remaja yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, dan mengeksplorasi faktor dan dampak kehamilan pranikah dari segi gender, dan mengidentifikasi intervensi apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah kehamilan pranikah. Interaksi dalam tatap muka ini dilakukan dengan tanya jawab di Zoom dan juga menti.com, kemudian diberikan juga kuis melalui e-learning, dan tugas berdiskusi mengenai berita peningkatan kasus kehamilan pranikah di Madiun selama masa pandemi. Ini adalah contoh pertanyaan yang diberikan melalui menti.com untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa, dan ini adalah contoh jawaban yang mereka berikan untuk pertanyaan ini secara anonim. Berikut adalah e-learning dari mata kuliah ini, Seks, Gender, dan Seksualitas untuk kelas Banyuwangi. Di sini bisa terlihat ada link untuk video dan materi lainnya, serta ada kuis yang dilakukan yang sudah diisi oleh mahasiswa dan dapat dilihat nilainya langsung. Seperti ini. Seperti terlihat nilainya tersebar antara 50 hingga 85, dan saya dapat menilai pertanyaan mana yang sulit bagi mahasiswa yang belum dipahami dan siapa yang masih kurang pemahamannya. Selain itu, ini adalah forum diskusi untuk tatap muka tersebut. Dapat dilihat di sini bahwa forum diskusi ini khusus untuk mendiskusikan mengenai studi kasus berita yang ada di link di bawah ini dari sudut pandang gender pada remaja. Bisa dilihat beberapa mahasiswa sudah memberikan pertanyaan ataupun opininya, dan beberapa mahasiswa juga sudah membalas, memberi pertanyaan ataupun opini dari temannya. Seperti ini pertanyaan yang disampaikan oleh Evi, yang kemudian dibalas oleh Arini dan selanjutnya. Demikian gambaran besar mengenai mata kuliah ini. Selanjutnya adalah cuplikan tatap muka yang dilakukan pada salah satu topik untuk mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk gender dan kesehatan reproduksi remaja ini nanti dibagi menjadi dua topik. Yang topik minggu ini adalah tentang pubertas dan fenomena kehamilan pranikah. Lalu minggu depan kita akan diskusi mengenai persepsi mengenai keperawanan dan abortus. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah untuk bisa memahami perubahan yang terjadi pada masa remaja, lalu memahami isu gender yang terjadi pada masa remaja tersebut yang berhubungan dengan kesehatan reproduksinya, dan juga untuk mengeksplorasi faktor-faktor dan dampak-dampak dari kehamilan di luar nikah dan dilihat dari segi gender, lalu mengidentifikasi intervensi apa yang bisa kita lakukan di lapangan. Kita tahu bahwa remaja itu sebetulnya bukan anak-anak dan bukan orang dewasa. Jadi suatu periode memang khusus
di mana terjadi perubahan yang sangat drastis dari anak-anak ke masa dewasa. Kalian masih ingat apa saja perubahan yang terjadi masa ini? Bisa tolong masuk ke menti.com dan tuliskan kode ini. Dan dituliskan, monggo silakan dituliskan menurut kalian perubahan apa saja yang terjadi pada masa remaja. Perubahan kebutuhan, perubahan kepribadian, baik perubahan fisik ya. Perubahan kebutuhan maksudnya apa ini kira-kira? Kebutuhan yang ketika anak-anak sama remaja kan bakal berbeda, Bu. Ya, kebutuhannya berbeda dengan anak-anak ya. Iya. Ya. Rasa ingin tahu tinggi, ya. Oke. Perubahan primer maksudnya apa nih perubahan primer? Perubahan karakteristik seksual maksudnya ya? Atau iya Ibu, kalau ini kalau yang laki-laki ditandai sama mimpi basah, kalau yang perempuan menstruasi, itu yang saya maksud. Oke. Baik. Jadi perubahan perubahan karakteristiknya, karakteristik seksualnya ya? Iya. Ada fisik seksual, oke ya. Ada perubahan, ada lingkungan sosial yang berubah, betul. Kepribadiannya ya berubah ya, dia mulai membentuk identitas yang baru ya, identitasnya sendiri gitu ya, identitas sendiri. Perubahan tanggung jawab, ketertarikan lawan jenis, baik perubahan mood ya, emosi berubah-ubah, perubahan pola hidup ya. Jadi sering tidur ya mungkin masa remaja ya. Ketertarikan lawan jenis, baik. Sulit mengambil keputusan, baik. Ya, ada perubahan hormon, dan paling banyak di sini adalah perubahan fisik ya. Baik, terima kasih. Jadi saya kira kalian sudah mengingat secara umum apa perubahan yang terjadi. Kita bahas sedikit ya untuk mengembalikan ingatan. Ya. Jadi ini remaja intinya adalah masa-masa yang sangat membingungkan. Tubuhnya berubah, hormonnya berubah, di mana dia mulai tertarik, dia merasa tertarik, dia bingung dengan dirinya sendiri, apakah saya anak-anak atau bukan anak-anak, bukan dewasa, gitu ya. Lalu ingin bicara pada orang tua sulit, ya. Dan kemudian ada periode di mana respon emosinya justru yang muncul, maka ini masa-masa yang sangat menyulitkan ya pada sebagian besar remaja dan juga pada sebagian besar orang tua ya, karena mungkin orang tuanya tidak paham bahwa remaja ini mengalami masa yang sulit sebetulnya. Ya. Nah, kemudian ditambah dengan permasalahan gender. Kita masuk ke isu gendernya pada remaja. Kalian mungkin bisa lihat apakah kalian seperti ini ya, kalau di rumah yang perempuan itu beban kerja di rumah lebih banyak dibanding laki-laki. Begitukah di rumah kalian? Atau pembagiannya setara? Iya, Bu. Setara? Lebih banyak perempuan, Bu. Perempuan. Tapi yang paling banyak terjadi adalah perempuan biasanya mendapat beban kerja di rumah itu lebih banyak ya, nyapu, masak, nyuci, nyetrika ya. Lalu pada banyak budaya perempuan itu diharapkan mobilitasnya terbatas ya, karena dia harus banyak bekerja di rumah, maka lebih baik di rumah saja. Sementara laki-laki itu mobilitasnya diharapkan lebih luas. Laki-laki biasa dia main kemana aja nggak dicariin gitu ya. Ya dicariin, main game sampai malam gitu dengan teman-teman bisa ya, atau nginep di rumah temennya tidak pulang bisa. Tapi kalau perempuan diharap pulang ke rumah, nginep di rumah gitu ya, tidak boleh aturannya sangat ketat untuk izin menginap di luar misalnya. Dan di beberapa daerah yang masih mengalami banyak ketahanan pangan rendah, artinya tidak cukup pangan di rumahnya, maka yang sering dikorbankan adalah yang perempuan. Ya, yang diharapkan untuk diberi pangan yang cukup adalah laki-laki karena bisa memberikan
bisa mendapat pekerjaan supaya menghasilkan pendapatan yang bisa digunakan oleh seluruh rumah tangga, begitu ya. Tapi secara gizi kemudian perempuan yang menjadi kelas kedua ya, yang belakangan makannya. Adakah kalian yang masih seperti itu di rumah? Adik cowok saya pasti lebih diutamain. Dibanding Dan hari dia ini. yang lebih ditanya, maksudnya lebih ditanya mau makan apa hari ini. Seperti itu. Lalu posisi pengambilan keputusan perempuan itu lebih rendah ya. Tadi contoh yang bagus itu ya, untuk menentukan makan aja, yang ditanya laki-laki. Sementara posisi pengambilan keputusan pada laki-laki itu lebih tinggi, lebih dihormati pendapatnya. Ya, dalam berhubungan, laki-laki itu dianggap sebagai pemimpin, oke? Diharapkan memimpin dalam hubungan. Sementara pada perempuan diharapkan patuh dalam hubungan, baik itu hubungan romantis maupun seksual. Dia harus diharapkan seorang perempuan itu harus patuh kepada yang laki-laki, ya. Dan perempuan diharapkan perawan, ya, dan membawa nama baik keluarga, kehormatan keluarga, gitu ya. Perempuan tidak boleh paham mengenai seksualitas dan reproduksi. Jadi ya perempuan baik-baik, bukan perempuan yang paham tentang seks, gitu ya. Itu kan konsepnya. Sementara laki-laki dianggap seharusnya paham tentang seks dan reproduksi. Ya, oleh karena itu yang mengakses pornografi lebih banyak laki-laki ya. Karena diharapkan dia paham. Yang perempuan sebaiknya enggak paham kan gitu ya. Karena harusnya patuh aja. Oke. Nah, anak laki-laki nakal itu dianggap biasa. Ya, anak perempuan nakal itu luar biasa. Begitu kan ya. Jadi ada perbedaan gender dalam kita mendidik anak dan remaja. Oke. Untuk stigma juga ada ya, baik laki-laki dan perempuan ada bisa mendapatkan stigma ya. Kalau untuk perempuan stigma bagi yang hamil atau sering berganti pacar atau yang dilecehkan secara seksual atau korban perkosaan itu ada stigmanya ya. Sementara pada laki-laki stigma itu banyaknya terjadi kalau dia misalnya keperempuan-perempuanan gitu ya. Agak kemayu kah bahasa ininya, agak lembut, lemah lembut, itu ada stigmanya pada laki-laki. Oke, karena laki-laki diharapkan kuat keras, ya, sementara perempuan diharapkan lembut lemah, gitu ya, lemah lembut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau mau dikomentari? Saya Ibu. Oke, monggo Galuh. Ini terkait yang mana tadi? Yang tidak paham mengenai seksualitas dan reproduksi pada perempuan. Itu yang dimaksud itu mengenai seksualitas yang gimana ya Bu? Yang pendidikannya kah atau yang seperti apa seperti itu? Ya, yang saya maksud adalah konstruksi sosial ya, yang diharapkan pada kalau kalian punya anak remaja perempuan nanti, kalian berharap dia paham tentang seks atau tidak. Ya, kalau dalam kondisi sekarang ya, mungkin di masa kalian akan berubah. Kondisi sekarang anak remaja tuh yang putri diharapkan dia tuh anak baik-baik. Anak baik-baik adalah anak putri baik-baik adalah yang tidak paham tentang seks, tidak tahu tentang ciuman, tidak pernah tahu tentang bagaimana berhubungan dengan pacarnya dengan baik, ya. Atau tidak dipersiapkan untuk misalnya nanti pada masa perkawinan bagaimana berhubungan dengan suaminya yang baik, yang normal. Oke, yang diharapkan untuk tahu itu adalah laki-lakinya. Gitu maksudnya. Jadi ini berbeda dengan pendidikan seks dan reproduksi ya. Oke. Jadi ini akibat dari permasalahan gender ya, isu gender yang kita terapkan. Bagaimana kita mendidik anak perempuan, bagaimana kita membesarkan anak perempuan ya dibandingkan anak laki-laki. Oke, kita masuk ke kehamilan pranikah ya. Tadi kita tahu bahwa sudah ada ketertarikan seksual, sudah ada mulai berpacaran, sementara pengambilan keputusan belum sempurna, lalu kemudian ada posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Nah, kita lihat dampaknya adalah kehamilan pranikah. Ini salah satu dampaknya. Kalau kita lihat di Indonesia tahun 2017 ya, tetap ini data terbaru yang kita bisa gunakan karena representatif untuk nasional ya, bahwa perempuan 12% remaja putri yang belum menikah usia 15 sampai 24 tahun itu mengalami kehamilan yang sudah berpacaran ya, yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Oke.
12%. Sementara laki-laki 7% yang pacarnya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, dan ini kalian bisa lihat lebih banyak di mana? Di desa. Di desa ya. Jadi bukan kota justru ya. Kalau mungkin selama ini bayangan bahwa oh kalau kota lebih banyak mungkin karena sering nonton film film porno ya. Kota ini lebih berbahaya, tapi kita bisa lihat bahwa itu banyak terjadi justru di desa. Kenapa kehamilan pranikaah ini terjadi? Banyak faktornya ya. Beberapa yang penting kita bahas di sini adalah bahwa jarak usia menak dengan usia pernikahan kita itu semakin lama semakin jauh pada masa modern ini. Ini yang menyebabkan ada masa jeda antara menak dengan masa dia menjadi orang tua dan masa perkawinan gitu ya. Jadi karena ada masa-masa ini sementara hormon juga meningkat, kemudian dorongan kan tetap ada ya. Oleh karena itu resiko untuk kehamilan di luar nikah juga semakin meningkat. Nah, kemudian bagaimana perilaku berpacarannya? Ya, ini juga termasuk faktor resiko. Yang berikutnya adalah perilakunya. Kira-kira berisiko atau tidak? Kalian bisa lihat bahwa holding hands, pegangan tangan ya, mungkin udah dianggap kuno mungkin ya, jadi berkurang ya. Ya, dalam 5 tahun itu berkurang ya, lebih banyak yang kissing, kemudian lebih banyak yang kissing ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah alasannya kenapa adalah karena pola hubungan kekuasaan tadi ya, antara laki-laki dengan perempuannya dalam berhubungan, laki-laki berkuasa, yang perempuan tunduk dan patuh. Ya, kita bisa lihat, contohnya kalian bisa lihat di sini data ini. Ya, ini adalah persentase remaja usia 15 sampai 24 tahun di Indonesia yang pernah melakukan hubungan seksual. Alasannya apa? Kalian bisa lihat? Apa yang menarik di sini? Menarik dari Ini, Bu. kalau saya lihat itu Bu, di rasa penasarannya sendiri Bu. Rasa penasaran. Ya. Itu Yang pada cowok berbanding terbalik sekali sama perempuan 24 dan cowok 34 itu. Iya ya, sangat berbeda ya antara laki-laki dengan perempuan. Kalian bisa lihat yang hanya ingin tahu aja ya, karena penasaran aja ya laki-laki ya. Bagaimana dengan ini? Ya Bu, yang dipaksa ini Bu. Kebanyakan wanita yang dipaksa. Ya, yang perempuan lebih banyak dipaksa ya, karena dipaksa sama pacarnya ya. Ya, kalau yang ini adalah karena mungkin ya karena cinta sih ya gitu ya. Kalau ini adalah karena dia dipaksa. Oke, kalian bisa lihat pola hubungan kekuasaannya di sini ya. Bahwa yang kalau dipaksa berarti yang maksa siapa? Laki-laki kan berarti ya. Sekarang dampaknya apa? Kehamilan pranikah. Nih kalian bisa lihat ya. Bebannya untuk yang putri, yang remaja putri ini jauh lebih besar daripada untuk remaja pria ya. Kalian bisa paham apa kira-kira dampaknya kalau terjadi, atau mungkin teman kalian mungkin ada yang pernah kalian tahu mengalami kehamilan sebelum menikah? Putus sekolah, Ibu. Putus sekolah, betul. Itu yang paling utama ya. Dan itu terutama pada perempuan. Kalau remaja putri hamil, dia masih bisa sekolah. Enggak ya, paling sudah dikeluarkan oleh sekolahnya ya. Kemudian ini baik pada remaja perempuan dan laki-laki, tanggapan mental dan emosional mereka itu belum berkembang sempurna ya. Tadi masih ingat bahwa yang perkembangan otaknya juga belum sempurna. Jadi tanggapan mereka secara mental dan emosional terhadap kehamilan itu tuh belum berkembang. Dia belum bisa memahami apa yang terjadi, lalu kemudian konsekuensinya itu apa. Oke. Lalu juga pada remaja laki-laki dan remaja perempuan itu mereka akan merasa tersisih dari kelompoknya. Karena dia, terutama untuk perempuan, karena dia harus mengurus bayinya, mengurus kehamilannya, ya. Laki-laki kalau misalnya kemudian diputuskan untuk menikah, ya, atau dia diminta untuk bertanggung jawab menjadi ayah dan sebagainya, ya, mereka kemudian menjadi tersisih dari kelompoknya, dianggap berbeda dari kelompoknya. Nah, untuk perempuan karena dia remaja, masih remaja masa pertumbuhan badannya kemudian bisa terhambat karena gizinya dibagi antara untuk kebutuhannya sendiri dan untuk janinnya, ya. Jadi pertumbuhan paling tidak untuk tinggi badannya menjadi terhambat.
Nah, menurut kalian pencegahan apa yang bisa dilakukan kalau begitu? Ini sih Bu, Program-program. meningkatkan pengetahuan mengenai sex education. Sex education ya? Iya. Pengetahuan, oke. Ditingkatkan pengetahuannya. Terus apa lagi yang bisa dilakukan? Peran orang tua mungkin Bu dalam Peran pengawasan. Betul, peran orang tua. Tapi jangan lupa tadi kita sudah bahas bahwa komunikasi dengan orang tua berat sekali ya, antara remaja dengan orang tua itu masa yang sulit ya. Tadi kalian sudah bisa lihat ada pendidikan seks, kesehatan reproduksi, pendidikan orang tua ya. Dan untuk kesetaraan gender ini yang bisa juga dilakukan ada peningkatan ekonomi, partisipasi kerja perempuan, bagaimana supaya lebih banyak perempuan yang bisa masuk ke dunia kerja. Lalu posisi hukum perempuan ya dalam pengelolaan sumber daya itu bisa dibantu, termasuk dalam hak waris. Lalu pemberdayaan perempuan ya, pemberdayaan perempuan ini dengan untuk meningkatkan posisi tawarnya dan kemampuan untuk mengambil keputusan. Dan yang penting adalah kalau negara mungkin perlu penegakan hukum yang tegas ya, misalnya untuk kekerasan. Ya. Sekarang kita pakai contoh kasus ya. Oke, ini kita yang pertama, school from home selama pandemi. Gimana menurut kalian kira-kira dampaknya pada kehamilan pranikah? Nah, informasinya Bu. Jadi karena orang desa itu mungkin pengetahuannya kurang banyak, maksudnya tidak terlalu tinggi. Jadi akses terhadap informasinya itu juga sedikit, sehingga terkait resiko-resiko dari perilaku seksualnya itu yang mereka kurang Bu, sehingga menimbulkan kejadian kehamilan pranikah tadi. Oke, jadi dari perilaku seksualnya ya, oke, dari informasi yang mereka punya tidak dapat. Misalnya dulu mungkin didapatkan informasi itu dari guru misalnya di sekolah, sekarang nggak ada gurunya, nggak ketemu dengan guru gitu ya, yang kemudian bisa memberi nasihat yang lain yang berbeda dengan orang tua misalnya. Oke, ada lagi? Mungkin saya Bu melanjutkan dari apa yang disampaikan Evi, kan sekarang bukan school from home itu kan memanfaatkan HP Bu, kayak HP, laptop, dan lain-lain. Kita lebih sering kayak berinteraksi di media, baik di media sosial atau kayak gini. Nah, mungkin karena itu kan biasanya juga ada beberapa iklan mengenai hal-hal terkait ngoten Bu, yang sering lewat, yang tanpa sensor dan lain-lain, dan hal itu bisa memicu rasa penasaran seseorang untuk mengakses. Jadi menurut saya itu juga dapat mempengaruhi rasa ingin tahu seseorang terkait hal tersebut. Jadi hal itu bisa, apalagi kan kalau school from home kan lebih banyak waktu di rumah dan lebih banyak juga waktu untuk bertemu teman maupun pasangan seperti itu. Ya, betul ya. Ada yang kedua, yang contoh kasus ini adalah dari berita ya. Kalian bisa lihat nanti beritanya. Judulnya adalah miris kasus remaja hamil duluan melonjak selama pandemi COVID-19 di Madiun. Kalian baca beritanya, lalu kalian diskusikan ya, berita ini di e-learning sudah saya posting, kalian masukkan di situ di forum, kalian diskusikan pendapat kalian mengenai berita tersebut, benar tidak benar, atau sesuai dengan perkiraan, atau bagaimana ya, silakan, dan apa yang bisa dilakukan, silakan didiskusikan. Nah, sebelum kita akhiri, saya ada kuis yang kalian bisa ambil, guys. Coba saya nyalakan kuisnya ya. Jadi yang perlu diingat di kuis ini adalah ada beberapa pertanyaan itu yang boleh dipilih lebih dari satu. Nah, kalau kalian menjawab salah ada pengurangan nilai.